Welcome to El Makeup Project. Kali ini aku mau ngebahas tentang salah satu demit ecek-ecek yang menjadi seleb di tanah air. Saking terkenalnya, walau cuma sekedar suaranya aja yang kedengeran, orang itu udah tahu siapa itu yang datang. No, artisnya udah datang. Yang belum kenal, perkenalkan, ini adalah Tante Kun. Kalau nama lainnya Kuntilanak. Dia adalah salah satu seleb ecek-ecek yang jadi primadona di Indonesia. Beda negara akan beda penyebutannya, tapi mereka semua itu sejenis. Dan selalu wujudnya itu adalah perempuan. Kenapa harus perempuan? Kenapa nggak cowok? Kenapa nggak bencong? Apakah mereka punya kelamin? Ya enggak lah. Makhluk astral itu nggak punya kelamin. Manusia yang memberi julukan kepada mereka cewek atau cowok itu adalah untuk mempermudah. Mempermudah siapa? Kita sebagai manusia untuk mengidentifikasi mereka. Atas dasar apa? Atas dasar satu, suaranya. Suaranya melengking kayak cewek apa kayak cowok. Kemudian yang kedua, itu adalah dari tampilannya. Apakah tampilannya menyerupai perempuan ataukah tampilannya itu menyerupai laki-laki. Yang ketiga, dari vibrasi energinya, feminim atau maskulin. Kalau bicara soal vibrasi energi ini memang nggak bisa dalam sekali lihat terus kita bisa tahu gitu ya. Oh ini feminim energinya, oh ini maskulin. Enggak. Kita harus sering ketemu, sering belajar, sering mengamati. Nanti lama-lama kita akan bisa membedakan mana itu yang vibrasinya feminim, mana yang lebih dominan ke maskulin. Tapi ada juga beberapa makhluk astral yang memang mereka bisa dominan dua-duanya. Jadi nggak cuma salah satu. Mereka bisa sama kuatnya antara energi feminimnya dan juga maskulinnya. Nah, kalau dari ketiga hal yang di atas itu, terus kemudian misalkan nih, kamu didatengin kuntilanak. Yang kamu lihat itu rambutnya panjang. Parasnya menyerupai perempuan. Suaranya melengking kayak suara perempuan. Terus kamu masih mau bilang bahwa kuntilanak itu cowok. Berarti kamu yang punya masalah. Dari dulu, yang namanya yin dan yang, itu batasannya sangat jelas. Hitam dan putih, pria dan wanita, laki-laki dan perempuan. Dari awal penciptaan, ya memang cuma itu adanya. Gak ada jenis kelamin bencong. Teman-teman ingat ya, bencong itu bukan jenis kelamin. Tapi itu adalah kecenderungan mereka untuk dilihat sebagai sosok perempuan walaupun mereka terlahir dalam tubuh pria. Jadi sekali lagi bencong itu bukan jenis kelamin. Balik lagi soal kuntilanak. Kalau di Indonesia disebutnya kuntilanak. Kalau di Malaysia disebutnya Pontianak. Kalau di Irlandia lain lagi, sebutannya adalah Banshee. Di Jepang ada, di Korea ada, di Cina ada. Hampir di semua negara ada kuntilanak. Tentunya dengan nama yang berbeda-beda. Tapi biarpun seperti itu, semua negara itu mengidentifikasi kuntilanak sebagai sosok makhluk astral perempuan, female, bukan male. Cuma di Indonesia yang ada kuntilanak, katanya kuntilanak cowok. Saking kreatifnya yang bikin cerita. Terus gimana soal kuntilanak merah? Mau itu warna merah, hijau, kuning, pelangi, abu-abu, hitam sekalipun, itu bukan warna bajunya. Tapi itu adalah warna energi yang dilihat oleh mata manusia. Orang bilang kuntilanak merah itu lebih agresif. Kenapa seperti itu? Karena biasanya yang namanya kuntilanak kalau dia mengeluarkan pancaran warna merah, artinya energi marahnya itu jauh lebih besar. Lebih punya energi dendam lebih banyak. Dia lebih punya energi penghancur. Jadi makanya dia lebih agresif. Lebih suka nyerang duluan. Susah untuk ditaklukkan. Kurang lebih seperti itu. Jadi sah-sah aja ya kalau ada yang bilang dia melihat kuntilanak berwarna merah atau biru atau kuning, itu sah-sah saja karena memang bisa terjadi demikian. Tapi tidak banyak orang yang bisa melihat warna energi mereka ini. Rata-rata yang bisa dilihat adalah warna putihnya aja, sekelebat aja, sekilas aja. Kalau bisa melihat sampai warna energinya kelihatan, top. Tante Kun terkenal di berbagai negara bukan karena kecantikannya, bukan juga karena dia sudah jadi artis yang go internasional. Tante Kun itu terkenal karena kelakuannya yang nyebelin dan suka mengganggu manusia. Di antaranya adalah 1. Dia itu kalau ada cowok
yang lewat di wilayahnya, mau itu naik mobil, naik motor, naik beca, naik sepeda, jalan kaki sekalipun, kalau dia suka sama tuh cowok, dia akan ngikut sampai ke satu wilayah tertentu, abis itu ngilang. Kling. Makanya banyak cerita bahwa ada orang yang dia lewat suatu wilayah gitu ya, dia lewat gitu aja, tiba-tiba di situ dia ngerasa motornya itu berat. Terus kemudian dia mendengar ada suara Tante Kun lagi ketawa, atau dia tiba-tiba mencium bau wangi atau mencium bau busuk, motornya jadi berat gitu ya, ada yang ngebonceng. Itu adalah hal yang sering terjadi dan memang seperti itu, yang menggoda manusia tuh kayak gitu. Biasanya kalau udah kayak gitu lewat 100 meter, 200 meter, tahu hilang sendiri. Yang kedua, Tante Kun ini suka menyamar menjadi seorang perempuan cantik kemudian mangkal di pinggir jalan untuk mencari korbannya. Jangan mikir yang aneh-aneh ya, bukan mangkal yang seperti itu. Biasanya Tante Kun ini dia mencari korbannya dengan mangkal, kalau udah dapet dia akan minta dianterin pulang, dianterin ke suatu tempat gitu ya. Nah, kalau ada orang yang mau nganterin si perempuan cantik jadi-jadian ini, biasanya dia akan disasarkan satu, ke pemakaman, kedua disasarin ke hutan, yang ketiga amit-amit tapi ini pernah kejadian disasarin sampai masuk jurang. Jadi gitu ya guys. Kalau ada perempuan cantik di pinggir jalan terus minta dianterin pulang, mau secantik apapun dia, mau semenggoda apapun dia, lebih baik jangan, demi keselamatan kalian sendiri. Yang ketiga, kalau dia suka sama satu cowok, bener-bener suka gitu ya, dia akan ngikut pulang sama cowok itu, kemudian dia akan nempel terus kemanapun si cowok itu pergi. Bahkan mereka akan melakukan iwik-iwik di dalam mimpi si cowok. Tentunya pada saat melakukan adegan itu, si Tante Kun ini akan mewujud sebagai sesosok perempuan yang cantik, yang menggoda, atau bisa juga berwujud sebagai cewek idamannya si cowok inilah. Bisa jadi pacarnya, bisa jadi istrinya, pokoknya menjadi sosok yang tidak akan disangka-sangka oleh si cowok ini. Jadinya ya cowok ini gak akan tahu bahwa dia tuh ternyata sudah iwik-iwik sama si Tante Kun ini. Yang namanya laki-laki, kalau sudah ditempel sama kuntilanak, dia akan susah jodoh. Perempuan yang mau dideketin atau perempuan yang mau mendekat itu akan dijauhkan sama si Tante Kun ini. Kalau sudah punya pacar, si Tante Kun ini akan berusaha supaya si cewek ini jadi ilfil sama cowoknya. Atau sebaliknya, dibikin berantem terus, dibikin jadi nggak akur. Ujung-ujungnya apa? Bubaran. Kalau sudah menikah, sama, akan dibikin sering berantem, akan dibikin sering miskomunikasi. Kalaupun tidak bercerai, kalaupun tidak berantem, mereka akan susah punya anak. Kenapa? Karena Tante Kun ini adalah makhluk astral yang posesif, sangat-sangat posesif terhadap cowok yang dia sukai. Nempel terus, ngikutin terus, akan diikat terus. Selama dia masih suka sama cowok itu, dia akan genggam erat si cowok itu. Cemburuan pula. Nah, buat teman-teman, makanya kalau pacaran jangan terlalu posesif, jangan terlalu cemburuan, nanti bisa-bisa kalian dibilang kayak kuntilanak. Ingat ya. Yang keempat, Tante Kun itu tidak suka kalau ketemu dengan ibu hamil. Kalau dia ketemu dengan ibu hamil tuh dia bisa tiba-tiba marah, emosi, dan kemudian ingin mencelakakan si ibu hamil ini. Hanya untuk memuaskan dia punya rasa marah, hanya memuaskan dia punya rasa iri gitu aja. Nggak ada alasan tersembunyi, nggak ada yang ngirim ataupun nggak ada yang nyuruh gitu ya, nggak. Karena memang dia murni tidak suka, kemudian tahu-tahu ingin mencelakakan aja, spontan. Tapi beda cerita kalau Tante Kun ini ketemu dengan bayi. Dia tidak akan mencelakakan bayi itu. Pertama, dia akan sering nemenin si bayi, terutama kalau bayi-bayi yang dia suka gitu ya. Si bayi ini pertama akan ditemenin, sering ditengokin, diajak main. Kalau masih nggak ketahuan, dia akan sesekali menggendong si bayi itu. Masih nggak ketahuan juga, ujung-ujungnya akan dia bawa pulang ke sarangnya. Tante Kun ini tidak ada niat sama sekali untuk melukai si bayi. Justru dia ingin menyayangi si bayi itu, ingin ikut ngerawat gitu ya. Cuma namanya bayi manusia dengan Tante Kun ini memang beda alam. Apa yang dia pikir tidak menyakiti bayi justru bisa sangat berbahaya untuk si bayi.
Ya lu bayangin aja bayi kecil ditaruh di atas pohon. Lah kalau tergelincir gimana? Nah, itulah sederet keisengan dari si Tante Kun. Di tiap negara kurang lebih kejadiannya sama. Awalnya iseng, kemudian godain, akhirnya menjerumuskan manusia dan membuat manusia celaka. Tapi, kalau ada kuntilanak datang ke rumah kamu, kemudian dia menangis, kamu harus waspada. Karena biasanya dia datang seperti itu bukan untuk mengganggu kamu, melainkan memberikan sebuah peringatan. Dia datang sebagai sebuah pertanda, membawa sebuah kabar bahwa sebentar lagi ada sanak keluarga kamu yang akan meninggal. Dia itu nangis bisa sampai 3 malam berturut-turut, sampai kamu sadar akan suara dia, sampai kamu sadar akan kehadiran dia di rumah kamu. Jadi ini salah satu perbedaan antara pocong dan kuntilanak. Kalau kamu ngelihat pocong, artinya bentar lagi kamu akan ada suatu kesialan, hal yang gak enak gitu ya yang akan kamu alamin. Tapi kalau kamu didatengin kuntilanak dan dia nangis di rumah kamu, artinya akan ada berita duka di sekitar kamu. Jadi si Tante Kun ini lebih ke arah kedatangannya membawa berita kematian. Soal habitat, ini buat teman-teman yang suka hunting demit, yang mau berburu makhluk astral. Tante Kun ini seneng banget berada di pohon yang rindang, biasanya rebutan sama Om Wowo. Terus dia suka juga berada di langit-langit gedung kosong atau rumah kosong itu. Kalau kalian hunting di rumah kosong gitu ya, kalau kalian mau nyari Tante Kun itu, arahin kameranya ke atas, lihatnya ke atas. Dia biasanya ada di langit-langit rumah. Pokoknya dia suka berada di tempat yang tinggi-tinggi. Kalau kalian tanya kenapa, nggak tahu. Nanti kalian tanya sendiri aja sama Tante Kun kalau ketemu ya. Terus jam keluarnya. Makhluk astral yang satu ini bisa keluar kapan aja. Tante Kun itu bisa keluar pagi, siang, sore, malam, subuh-subuh, maghrib-maghrib. Hampir di semua waktu dia bisa, asalkan dia memang lagi mau iseng sama manusia. Kalau dia udah kumat isengnya, mau godain manusia, udah dia tinggal nongol aja, dia nggak peduli itu siang, sore, atau malam. Tapi kalau kalian mau hunting Tante Kun, waktu yang paling tepat untuk kalian mudah menemukan si Tante Kun ini, carilah dia pada saat pergantian waktu. Biasanya pada saat pergantian waktu si Tante Kun ini akan lebih mudah kelihatan. Misalkan dari pagi ke siang, dari siang ke sore, dari sore ke malam, atau dari malam ke pagi. Di momen-momen pergantian waktu itu Tante Kun akan jauh lebih mudah terlihat di sarangnya. Manggil Tante Kun pakai lagu Lingsir Wengi bisa nggak? Bisa, tapi bukan keseluruhan dari lagu itu. Karena sebetulnya kalau keseluruhan dari lagu itu tuh bukan lagu untuk ritual pemanggilan sebetulnya. Tapi kalau sebagian kecil dari lagu itu memang bisa digunakan untuk memanggil si Tante Kun. Kenapa begitu? Karena ada bagian-bagian tertentu dari lirik lagu ini yang sudah diubah menjadi sebuah mantra sakti yang memang untuk memanggil Tante Kun. Kerjaan siapa? Kerjaan dukun. Pada saat lirik lagu itu sudah dijadikan kunci untuk sebuah pemanggilan, artinya itu sudah menjadi sebuah mantra sakti. Tertarik buat manggil Tante Kun pakai lagu Lingsir Wengi? Coba siapa yang udah pernah? Penangkal kuntilanak. Bicara soal kuntilanak, mitosnya kuntilanak itu dulu adalah seorang perempuan yang meninggal dengan cara tidak wajar atau meninggal dalam kondisi teraniaya. Sehingga arwahnya menjadi penasaran dan berusaha ingin menuntut balas atau menuntut keadilan. Nah, ngomong-ngomong soal mitosnya ini, kalau mitos awalnya itu adalah perempuan yang meninggal karena ketidakadilan, yang meninggal karena teraniaya gitu ya. Aku bingungnya tuh kenapa kemudian jadi ada kuntilanak cowok. Kalau mitosnya itu udah ngomong kuntilanak itu cewek. Biasanya untuk menaklukkan kuntilanak itu, ini mitos yang beredar masih ya. Untuk menaklukkan kuntilanak itu harus ubun-ubunnya itu dipaku. Di sini gini. Guys, kuntilanak itu adalah makhluk astral. Biji mana yang mau dipaku? Apanya? Ngaco aja. Paku yang dimaksud itu bukanlah paku yang benar-benar paku kemudian dipalu gitu ya di kepalanya kuntilanak. Nggak seperti itu.
Paku yang dimaksud ini adalah paku energi, di mana tidak ada wujud fisiknya. Paku ini adalah sebuah pusaka gaib yang bentuknya memang menyerupai paku, tapi dia lebih panjang dan lebih besar. Jadi bukan paku beneran paku. Terus sebetulnya gimana sih cara menangkal kuntilanak yang bener? Sebetulnya cara menangkal kuntilanak itu sudah diajarkan sama leluhur kita dari zaman dulu. Cuma mungkin kita nggak nyadar aja. Kuntilanak itu takut sama gunting gantung. Sebuah gunting yang dijadikan pusaka dengan cara diberi mantra dan doa kemudian digantung. Itu kuntilanak paling takut. Kalau kalian merasa ada gangguan dari si Tante Kun ini, kalian bisa pasang gunting gantung di pintu depan atau di pintu belakang rumah ataupun di jendela kamar tidur kalian. Pokoknya dimanapun itu, doain dulu baru digantung. Sebetulnya ini adalah salah satu penyebab kenapa perempuan-perempuan zaman dahulu itu kalau dia lagi hamil suka disuruh bawa gunting dikalungin. Ya untuk menangkal keisengan dari si Tante Kun ini tentunya. Kuntilanak adalah makhluk astral yang sifat dasarnya adalah iblis penggoda. Bukan arwah penasaran, bukan arwah yang ingin menuntut balas, ya, yang karena perempuan meninggal karena teraniaya gitu, bukan. Tapi dia memang iblis penggoda. Memang makhluk astral. Dia itu salah satu anak buahnya Gremori atau Gemori. Gremori sendiri dikenal sebagai seorang kuntilanak dari neraka atau kuntilanaknya neraka. Kalau ada wanita yang meninggal secara tidak wajar, dia meninggal dalam kondisi teraniaya, Tante Kun akan sangat senang. Dia akan memakan energi marah, energi dendam dari si perempuan itu. Itu akan jadi makanan lezat buat si Tante Kun. Kemudian, paras dari si perempuan itu akan dia ambil, akan dia gunakan untuk mencelakakan manusia. Dia akan menebar teror di mana-mana dengan dalih membalas dendam, menggunakan rupa dari seperempuan itu. Kemudian ada sebuah cerita bahwa kalau kita mendengar ada suara anak ayam di malam hari, itu tandanya akan ada kuntilanak yang datang. Sebetulnya itu bukan suara anak ayam, dan itu bukan penanda bahwa Kunti mau datang. Tante Kun itu pada saat kamu dengar suara ayam, itu dia sudah datang. Dan yang kamu dengar itu adalah suara Tante Kun. Kalau Tante Kun lagi teriak-teriak, suaranya memang mirip seperti suara anak ayam yang lagi teriak-teriak manggil ibunya. Tapi ya nggak seimut itu juga. Nah, terus soal suara Tante Kun yang katanya kalau kedengarannya jauh itu artinya Tante Kun sudah dekat. Kalau suaranya terdengar jelas itu tandanya bahwa Tante Kun itu masih jauh, nggak ada di sekitar kita. Nah, kita bahas soal itu. Dear Balael, yang namanya suara dari dunia seberang, dari dimensi lain, itu memang akan terdengar samar-samar, terdengar jauh, terdengar seperti kita dengar suara dari balik tembok. Jadi walaupun Tante Kun itu berdiri di samping kamu sekarang, suara dia akan kamu dengar itu seperti jauh. Tapi kalau kamu mendengar suara perempuan yang nangis, kemudian perempuan ketawa, bersaut-sautan, suara khasnya kuntilanak gitu ya, percayalah, itu sesungguhnya bukan suara kuntilanak. Itu hanya suara rekaman yang ada di handphone. Itu adalah kerjaan orang di sekitar kamu yang lagi nakut-nakutin kamu. Jadi bukan suara kuntilanak beneran, makanya bisa kedengaran jelas. Kalau kamu nggak percaya, silahkan search aja ringtone yang judulnya kuntilanak ketawa. Plek, mirip seperti itu. Itu kalau kamu lagi dikerjain teman kamu. Kalau kamu ada pengalaman sama Tante Kun ini, silahkan di-share di kolom komentar. Almika Project, this is what we do.